kembali lagi dengan channel Bunda Helen. Hari ini tuh aku lagi pingin ajak teman-teman buat intip sekilas kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga di negara asing ya, atau negara Taiwan. Tapi sebelumnya aku mau ajak teman-teman untuk selalu support channel aku dengan cara subscribe, like, komen, share, dan tonton terus setiap video-video aku sampai selesai ya, agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik. Jadi langsung aja ke pembahasannya. Seperti yang sudah kita ketahui, ketika kita mengambil keputusan untuk menikah dan berstatus sebagai istri orang, kita dituntut sudah harus siap menjadi yang namanya seorang ibu rumah tangga ya. Terlepas dari latar belakang suami kita, mau dia kerja sebagai satpam atau sultan sekalipun, mau berumah tangga di Indonesia atau di benua lain sekalipun, itu sama. Itu adalah kodrat kita sebagai cewek ya, menurutku, menemani dan harus membantu suami. Jadi saranku, kalau kalian mau jadi ratu di rumah kalian, ya kalian harus bisa menjaga istananya itu sendiri ya. Apalagi jika kita tidak memakai pembantu rumah tangga. Jadi kita sendiri yang harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu sendiri, teman-teman. Di pagi hari yang cerah itu, ketika kita bangun, yang terutama itu kita harus mengucap syukur ya kepada pencipta kita atau Tuhan kita sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Lalu kita harus menjadi manusia yang memang harus tahu diri atau baik ya, teman-teman. Kita bersih-bersih ya sesuai dengan kodrat kita ya. Kalau memangnya kita cowok ya kita bersiap-siap untuk mencari nafkah. Kalau cewek ya seperti ini, teman-teman. Kita harus menjadi seorang ibu dan seorang wanita yang baik menurutku ya, teman-teman. Tapi tergantung dari pribadi masing-masing ya. Kalau teman-teman biasanya kalau pagi-pagi itu seperti apa dan ngapain aja? Lantai ini tuh tadi udah aku siramin, teman-teman, tapi ini masih kelihatan kotor karena tadi aku tuh cuci jendela. Jadi ini aku mau pel-pelin aja pakai tangan supaya nggak terlalu kotor. Ini tuh tempat biasa untuk menjemur baju ya, teman-teman, dan itu juga masih ada pakaian aku di gala, masih dijemur. Ini tuh letaknya ada di belakang, teman-teman. Jadi nggak apa-apa, aku mau bersihin aja biar kelihatannya lebih bersih. Kalau buat aku pribadi nih ya, teman-teman, ini sekedar sharing aja ya. Kalau mengerjakan sesuatu atau pekerjaan pagi-pagi itu, teman-teman, terasa beda deh. Berasa tuh kayaknya tuh energi tuh masih full, semangatnya itu masih penuh gitu, teman-teman. Jadi apa ya, walaupun capek itu nggak kerasa gitu, teman-teman. Tapi kalau udah kesiangan rasanya tuh males, walaupun kerjaan ringan tuh males dikerjain. Ada nggak teman-teman yang sama kayak aku kayak gini, teman-teman? Aku sih kayak gitu, suka kayak gitu, teman-teman. Malah selalu kayak gitu ya, setiap pagi tuh selalu semangat gitu, teman-teman, lebih semangat. Ini sekedar sharing ya, teman-teman. Buat kalian yang masih single, masih belum berkeluarga, masih jomblo, kalian mau memutuskan berpasangan atau menikah, saran aku kalian harus memikirkan dengan matang-matang ya. Misalkan yang cewek ya minimal tahu lah ya macam-macam bumbu dapur. Yang cowok ya minimal kalian udah punya modal untuk ngontrak lah ya, pisah dari mertua. Jadi berumah tangga mau dimanapun itu sama rasanya. Jika kita nyampur dengan mertua, ipar, apalagi kita di negeri orang, yang kalau ada masalah itu kita harus handle sendiri. Gak bisa kita pulang Indonesia semau kita, teman-teman. Ada pepatah lama ya, teman-teman, seenak-enaknya di negeri orang, seenak-enaknya hidup di istana orang. Lebih baik ya kita pelihara gubuk sendiri. Tapi kalau ceritanya kita sudah menikah di negeri orang, ya kita harus bersyukur, jalani. Berarti Tuhan sudah angkat kita, bisa tinggal di negara yang maju. Aku toh lagi ngoceh apa ya, aku nggak tahu. Aku ngerti, teman-teman. Yang aku tahu ini tuh aku lagi nyuci WC ya, teman-teman. Dikocek-kocek sampai bersih. Mungkin dari sebagian teman-teman yang melihat video ini berpikir, wah, istri Taiwan itu sama aja ya kayak pembantu. Ngapain nyari laki jauh-jauh ke negara orang?
produk luar kalau hidupnya susah-susah juga? Aku jawab ya teman-teman. Jadi aku mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga ini, ngepel, bersih-bersih, ngurus anak, nyikat WC, seperti yang aku bilang itu teman-teman, karena ini itu kodratku sebagai perempuan. Aku bukan menjelekkan suamiku ya dengan aku bikin video ini. Suamiku itu jujur teman-teman, suamiku itu bukan orang susah. Beliau itu punya kapal. Kalian tahu lah ya, kalau orang punya kapal itu penghasilannya itu tidak main-main ya teman-teman. Tapi aku tidak pernah mau membanggakan atau terlena akan hal itu teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang, teman-teman, sekaya-kayanya suami kita atau istri kita, ya kita tetap harus melaksanakan kodrat kita, melaksanakan kewajiban kita ya dalam kehidupan. Ya seperti itulah teman-teman. Dan teman-teman, abis ini aku mau nyapinin Helen. Lalu aku ini buru-buru ya teman-teman, lanjut aja, nanti aku mau ke pasar. Aku lanjutin di videonya di pasar aja ya teman-teman. 我是一个念法律的人，如果我们家的建筑物有越界建筑的话，那法律上面该怎么 Bapak 等一下要不要吃凉面？ 他不是强调在事实的基础上，中午该怎么处理就怎么处理，还强调更超出青年政策。 你要带吗？我要。这个你带，给你带，走，这边。辣椒小姐，好的，很热，对啊，但是没有太阳。要什么辣？辣的，会辣的，会辣的。多少？随便拿，多一点米醋。哎呀，这样就好了。来150。不是啦。煎布啊，煎布，哎呀，拉的煎布啊，我的，全部，哎呀，煎布，大愿望。165。Videonya lanjut, aku sudah pulang dan aku ini mau masak ya teman-teman. Ini di sini aku udah punya telur pitan, telur 1000 tahun ya. Ini aku kupas, lalu aku pakai 4 ya telurnya, aku potong-potong semua. Potong seperti ini. Lalu di sini aku pakai tahu lembut ya teman-teman. Aku pakai yang seperti ini teman-teman. Yang warna biru ya kemasannya. Ini aku mau pakai separuh aja teman-teman, karena kalau pakai satu kebanyakan. Nanti separuhnya aku mau taruh kulkas. Ini aku taruh di piring ya teman-teman tahunya. Lalu telur pitannya ini aku susun sampai rapi seperti ini. Nah ini sudah rapi ya. Aku potong videonya teman-teman biar cepet. Lalu ini juga udah aku siapin bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Ini untuk telur pitannya. Lalu ini aku mau masukin bawang putih. Lalu daun bawang masuk, yang sudah aku iris-iris sebelumnya. Ini tuh aku mau bikin acar telur pitan ya teman-teman. Jadi nggak dimasak lagi. Lalu cabai masuk sedikit aja cabenya. Lalu ini aku mau kasih kecap asin ya.
Lalu aku kasih minyak wijen, aku pakai yang ini aja yang murah. Lalu ini aku kasih wijen ya teman-teman. Udah seperti ini aja, jadi nggak usah dimasak lagi, tinggal masuk kulkas selesai teman-teman. Simple ya masakannya. Acar telur 1000 tahun, telur pitan ala orang Taiwan. Ini langsung aku mau masukin kulkas ya teman-teman, biar nanti dimakannya itu dingin-dingin. Jadi keluar dari kulkas itu baru bisa dimakan. Lanjut, ini aku mau masak liang mian ya teman-teman. Ini aku siapin tempat biar nanti makannya kayak orang beli gitu teman-teman. Tapi di sini aku mau pakai wijen ya teman-teman. Ini wijen yang udah disangrai, yang udah pakai rumput laut ya teman-teman, udah kemasan gitu. Sini bahan-bahannya udah aku siapin teman-teman. Ada telur goreng, ada timun, ada kol rebus, wortel rebus, juga ada minyak, ada cabe, ada daun bawang, dan ini ada pasta wijen ya teman-teman. Aku pakai yang ini. Dan ada kecap asin dan minyak wijen sendiri ya teman-teman. Ini langsung aja aku mau racik, aku ambil tempatnya, taruh minyak. Nah ini kalau misalkan takut kebanyakan, kita ngambilnya bisa kita gunting ya minyak. Lalu kita masukkan topping-toppingnya. Daun bawangnya masuk. Lalu masukkan pasta wijennya. Lalu ini di mangkok terpisah aku siapin, aku masukin minyak wijen, kecap asin, masukin gula putih. Lalu ini aku mau aduk-aduk ya. Setelah gulanya agak sedikit larut, ini aku mau masukin kacang ya teman-teman, atau kacang halus. Ini aku beli di Taiwan ya. Namanya kacang. Setelah itu ini bisa kita tuangkan ke mie-nya sedikit. Lalu taruh cabe, sedikit cabe. Kemudian masukin taburan wijennya. Ini tuh dalamnya udah ada taburan rumput laut juga teman-teman. Bisa dibeli di Chenin teman-teman, ada jual. Setelah sudah seperti ini bisa kita langsung masukin kulkas ya teman-teman. Ini aku bikin 3 porsi ya teman-teman. Seperti ini, 1 buat Helen. Nah ini aku masukin kulkas ya teman-teman, mie-nya biar dingin. Namanya kan mie dingin, liang mian. Lanjut masak yang lainnya, masuk minyak. Lalu goreng ikannya. Kalau minyak udah panas. Bumbu buat ikan asam manis ala Taiwan ini cuma ini ya teman-teman, bawang putih, jahe, daun bawang ya. Kalau udah mateng ikannya bisa diangkat. Lanjut tumis bawang putih, jahe, masuk. Mijo masuk. Tambahin air. Lalu tutup. Tunggu sampai mendidih. Bisa dibesarkan apinya ya teman-teman, karena ini aku cepet-cepet. Kalau dirasa udah mendidih bisa dibuka tutupnya. Kemudian masukin kecap asin. Ini aku kira-kira aja ya masukinnya teman-teman. Aku nggak pakai garam lagi teman-teman. Lalu ini masukin cuka hitam Taiwan ya. Ini aku beli 45 NT teman-teman. Murah ya. Lalu ini saus tiram. Masuk.
Lalu masukkan gula batu ya. Ini aku pakai sedikit aja biar ada manis-manisnya, rasa manisnya, karena namanya nanti kan ikan asam manis alat hewan ya teman-teman. Lalu tutup lagi. Kalau dikira sudah mendidih, bisa kita buka tutupnya lalu masukkan ikannya. Lalu bisa kita tutup lagi dan ditunggu sampai matang ya. Kalau sudah matang ini bisa diangkat dan taruh di piring saji ya teman-teman, dan bisa disisihkan. Lanjut, ini aku mau goreng ikan asin teri ya teman-teman, karena Helen dan papaku bisa makan sih, jadi aku mau goreng aja teman-teman. Nah ini aku masukin minyak ya. Itu tadi tuh aku beli di pasar itu ikan teri segini tuh 100 NT teman-teman. Aku mau pakai separuh aja ya. Masuk aku goreng ya teman-teman. Nah ini ikan terinya udah matang, aku mau angkat dan aku taruh ke piring saji. Nah ini dia teman-teman, menunya udah jadi dan udah dingin ya. Ini liang miannya, telur pitannya juga udah dingin. Nanti kalau misalkan kurang ini bisa nambah, jadi aku nanti tetap mau bawa ke depan ya teman-teman. Terus di sini juga tadi kan aku udah goreng ikan teri, terus masak ikan asam manis. Jadi semua ini mau disajikan dan selamat makan teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika kalian suka ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.